transaksi ini adalah transaksi yang menyebabkan hilangnya pengendalian. Kita harus hitung dulu berapa nilai ekuitas S di akhir 2019 atau sesaat sebelum penjualan dilakukan. Karena penjualannya dilakukan tanggal 1 Januari 2020. Kalau penjualan dilakukannya secara interim juga tetap harus dihitung ya, berapa perubahan interimnya. Nilai akuisisi adalah 225, ini 9.000 dikalikan 25 dolar, sehingga nilai total S adalah 250.000, yaitu 225 dibagi 90%. Laba bersih 2019 adalah 60.000, sehingga nilai ekuitas S di akhir 2019 adalah 310.000. Nah, ini untuk menghitung keuntungan atau kerugian atas pelepasan saham tersebut. Nilai wajar imbalan yang diterima adalah 180.000, yaitu 30 dolar dikalikan 6.000. 6.000 adalah jumlah saham yang dilepas tadi. Lalu nilai wajar kepemilikan yang tersisa yaitu 3.000 lembar ya, karena dia punya 9.000 dijual 6.000, sisanya 3.000. Ini juga harus diukur berdasarkan nilai wajarnya, yaitu 30 dolar. Jadi 30 dikalikan 3.000, dapatlah 90.000. Nilai tercatat NCI adalah 31.000, yaitu 310.000 didapat dari sini ya, dikalikan 10%, karena dulunya NCI punya 10%, kira-kira. Didapatkanlah, nah ini dia nilainya, atau nilai S pada tanggal penjualan. Kita lihat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas S adalah 310.000 dan tercatat sekian, tapi cuma dihargai 301, kayak gitu kira-kira ya. Sehingga di sini kita lihat ada kerugian sebesar 9.000. Kurang lebih begitu. Jurnal terpisah di buku P adalah seperti ini. Ini kalau pakai equity method dan cost method, nih jurnalnya masih sama. Saat penjualan kepemilikan, dia menerima cash 180.000 tadi, lalu ada realized holding loss, unrealized holding loss, dan angka investment. Nah, ini yang saya sebutkan tadi sebagai realized dan unrealized. Ini dihitung seperti ini. Untuk yang realized loss, ini 6.000 didapatkan dari 6.000 per 9.000 dikali 9.000. Jadi saham yang dijual 6.000 dibagi total saham yang dimiliki 9.000 dikali dengan total kerugian. Demikian pula untuk unrealized loss. Berapa yang tersisa? Yaitu 3.000 tadi kan. 3.000 dibagi 9.000 dikali total kerugian 9.000, dapatlah 3.000. Tuh. Ini dia. Ini jurnal kosmetiknya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa ketika dia menjual, gitu ya, menjual sahamnya dan hilang kendali, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang jadi baru gitu, seperti memulai lembaran baru. Karena yang tersisa juga harus diukur berdasarkan nilai wajarnya, kan? Sehingga kalau pakai kosmetik kita mengetahui bahwa dia tidak terlalu catch up dengan perubahan ekuitasnya anak. Karena kalau pakai kosmetik dia selalu mencatatnya berdasarkan harga perolehan. Tuh. Nah, untuk bisa keep up dengan perubahan ekuitas anak dan juga angka investmentnya jadi setara dengan equity method punya, maka dia harus membuat jurnal tambahan seperti ini. Tuh ya, investment in S pada return earning. Jadi jurnal tambahan ini dibuat untuk menyamakan nilai tercatat investasi setelah penjualan. Tuh. Nah, ini adalah skenario 2, di mana masih ada pengendalian. Jadi tadi pengendalian sudah hilang, sekarang masih ada pengendalian. PTS merupakan sebuah perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh PTP. Akun investasi S di buku P per 1 Januari menunjukkan saldo sebesar 288, termasuk goodwill. Kelompok ekuitas milik PTS per 1 Januari 2019 terdiri dari capital stock sebesar 200.000 dan RS sebesar 100.000. Selama tahun 2019, laba yang dilaporkan PTS adalah 36.000 dan PTS membayar dividen sejumlah 20.000 di tanggal 1
Juli. Pada 1 Januari 2019, PTP menjual 10% kepemilikannya dengan harga 40%. Jadi kita lihat di sini bahwa penjualan kepemilikan terjadi di awal tahun. Jadi dia awalnya punya 90%, dia jual dalam porsi yang tidak signifikan, yaitu hanya 10%. Sehingga setelah penjualan selesai, dia masih tetap punya pengendalian. Tidak seperti di skenario yang sebelumnya ya. Nah, ini penting untuk melihat kapan tanggal penjualannya. 1 Januari 2019. Karena nanti ini akan berpengaruh dengan terhadap jurnal eliminasi yang dibuat untuk tahun 2019. Jadi kalau penjualan terjadi di awal tahun, itu artinya selama tahun tersebut, ya, selama tahun 2009, porsi kepemilikannya si parent sudah berubah. Demikian pula porsi kepemilikan NCI. Tuh. Jadi awalnya parent punya 90%, tapi di 2019 karena sudah dijual 10% di awal tahun, maka selama tahun 2019 kepemilikannya parent adalah 80%. Sementara kepemilikan NCI yang awalnya 10% berubah menjadi 20%. Jadi selama tahun 2019 kepemilikan itulah yang berlaku persentasenya, gitu ya. Nah, ini adalah menghitung keuntungan atau kerugian. Lebih simpel daripada menghitung yang tadi. Cukup membandingkan berapa nilai wajar imbalan yang diterima dengan nilai tercatat investasi yang dijual. Tuh. Sini 40.000 dikurang 32.000. 32.000 bisa didapatkan dari 10% dikali 288 dibagi 90%. Ini artinya kita menjadikan nilainya S menjadi 100 gitu ya, 100%. Lalu 10%-nya dijual yaitu 32.000, atau bisa juga dihitung dengan 288.000 dikali 1/9. Tuh. Oke. Itu juga bisa. Angkanya nanti sama. Artinya berapa nilai tercatat si investasi yang dijual. Yang dijual adalah 1/9 dari punyanya si parent kan. Jadi tinggal 288 dikali 1/9. Keuntungan sebagai kenaikan ekuitas adalah 8.000. Karena kita lihat di sini nilai wajar imbalan yang diterima lebih tinggi daripada nilai tercatat yang dijual. Jurnal terpisah di buku P untuk mengakui penjualan ini adalah seperti ini. Jadi lihat, tidak ada gain ya. Tidak ada gain seperti yang tadi. Nah, di sini keuntungannya akan masuk sebagai kredit di additional paid-in capital sebesar 8.000. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup membandingkan berapa nilai wajar imbalan yang diterima dengan nilai tercatat investasi yang dijual. Nah, cukup membandingkan itu saja untuk mendapatkan keuntungan atau kerugiannya. Sementara kalau tadi adanya hilang pengendalian, tadi harus dihitung dulu 3 komponen ya. Berapa nilai wajar imbalan yang diterima, ditambah nilai wajar dari saham yang tersisa, ditambah dengan nilai tercatat NCI. Nah, 3 itu dibandingkan dengan aset neto punyanya si anak di tanggal penjualan. Jurnal eliminasi untuk akhir 2019 adalah seperti ini. Awalnya kita punya saldo investasi 288, lalu dijual tadi 32.000 ya. Ditambah bagian laba untuk tahun 2019, lihat ini sudah 80%. Sudah tidak 90% lagi ya. 28.800 dikurangi bagian dividen sebesar 16.000, ini juga sudah 80%. Karena untuk 2019 kepemilikan si parent tinggal 80% sejak awal tahun. Jurnalnya ini tidak ada yang istimewa. Ini mirip-mirip dengan jurnal yang biasa kalian buat. Hanya perlu diperhatikan persentase kepemilikannya ya. Jangan sampai menggunakan persentase kepemilikan yang awal. Karena ingat sudah ada yang dijual. Tuh. Oke, nah di ilustrasi yang selanjutnya ini apabila penjualan dilakukan di tengah-tengah tahun atau secara interim. Jadi kalau ilustrasi sebelumnya penjualan dilakukan di 1 Januari, nah ini dilakukan di tanggal 1 April. Informasi yang lainnya masih sama persis. Oke, di sini tidak semudah yang tadi ya hitung-hitungannya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dulu berapa saldo investasi sampai dengan tanggal 1 April. Nah, selama 1 Januari sampai 1 April tentu saja si anak sudah menciptakan laba. Kalau dia bagi dividen ya berarti
disesuaikan juga dengan dividen. Namun karena di kasus ini pembayaran dividennya tanggal 1 Juli, berarti sebelum adanya penjualan atau di bulan sebelum penjualan tidak ada dividen yang dibayarkan. Sehingga apabila ada perubahan investasi itu hanya karena adanya penciptaan laba yang dilakukan oleh si anak gitu. Di sini tahun 2019 laba yang dilaporkan PTS sebesar 36.000 dan ini diasumsikan dia sepanjang tahun ya, artinya 36.000 itu diciptakannya secara merata. Jadi kita bisa hitung saja dengan menggunakan prorate. 3 dibagi 12 kali 36.000 dikali 90%. Nah, dapatlah ini 8.100. Jadi saldo investasi di 1 Januari 288 seperti yang tertera dalam kasusnya, ditambah laba yang diakui 8.100 sehingga saldo investasi per tanggal 31 Maret adalah 296.100. Yang dijual adalah sepersembilannya. Tuh ya. Berarti sepersembilan kali 296 100, dapatlah 32.900. Dengan demikian keuntungan yang nanti dicatat sebagai kenaikan ekuitas adalah 7.100. Ini adalah jurnal terpisah di buku P. Ketika dia pakai equity method. Pertama, mencatat bagian laba untuk tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Ingat, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret, P ini masih memiliki 90% kepemilikan. Sehingga tentu saja menghitung income from investment-nya adalah pakai kepemilikan yang 90%. 8.100 dapat ya. Tadi sudah kita hitung sama-sama. Lalu tanggal 1 April dia menjual 10%-nya, dia dapatkan cash 40.000, lalu investment yang dilepas adalah 32.900, tadi sepersembilan kali nilai tercatat di tanggal 1 April dan memunculkan APIK di kredit 7.100. Nah, lalu tanggal 1 Juli ketika si anak membagikan dividen, kepemilikan parent tinggal 80%. Karena tadi sudah dijual ya di 1 April. Jadi ketika tanggal pembagian dividen 1 Juli sudah tinggal 80%. Maka di sini angkanya adalah 16.000. 20.000 dikali 80%. Tuh. Demikian pula ketika mencatat bagian laba dari 1 April sampai 31 Desember. Kita menggunakan porsi kepemilikan yang 80%. Dapatlah ini. 80% dikali 9/12 dikali 36.000, 21.600. Jadi yang nantinya akan muncul di jurnal untuk mengeliminasi dividen dan juga income from investment adalah yang ini dan hasil penjumlahan ini dan ini. Gitu. Ya. Jadi jangan langsung dikalikan 80% dikalikan dengan 36.000 gitu. Nah, itu akan salah. Karena di tahun tersebut ada dua porsi kepemilikan atau ada perubahan porsi kepemilikan. Nanti untuk menghitung NCI pun seperti itu ya, NCI expenses. Ketika menghitung NCI expenses kurang lebih sama seperti menghitung income from investment untuk si parent, tapi terbalik. Di mana di tanggal 1 Januari sampai 31 Maret si NCI hanya punya 10% kepemilikan. Sementara untuk pencatat dividen ini dia sudah pakai 20% kepemilikan. Juga mencatat bagian laba 1 April sampai 31 Desember juga sudah menggunakan yang 20% kepemilikan itu. Jadi tolong jangan sampai salah dalam hal ini. Jurnal eliminasi untuk akhir 2019 adalah seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, nanti yang ditanda-tandain ini dengan bintang akan ada perhitungan terpisah di slide selanjutnya. Lihat, untuk NCI ini tidak biasa-biasanya ya dipisah begini. Ini hanya untuk membuat kalian paham angkanya dapat dari mana. Tuh. Kalau kalian mau satukan tidak masalah, asal benar. Tuh ya. Nah, di sini kalau mau disatukan berarti angkanya 64.900. Terdiri dari NCI tanggal 1 Januari sebesar 32.000, tuh ya. Ini adalah atas ekuitasnya si anak di tanggal 1 Januari, sementara NCI 1 April ini adalah atas ekuitasnya si anak di tanggal 1 April. Kita lihat bahwa di tanggal 1 April sudah ada perubahan ekuitas yang disebabkan oleh penciptaan laba. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa NCI di tanggal 1 April ini juga sudah lebih tinggi daripada NCI di tanggal 1 Januari.
karena ini sudah terpengaruh dengan adanya penciptaan laba dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 1 April. Lalu ini jurnal untuk menghapuskan income from investment, angka 29.700 ini didapatkan dari slide yang sebelumnya ya. Berapa income from investment yang diakui oleh si parent di tanggal 1 April, ditambah income from investment yang diakui parent di tanggal 31 Desember. Gitu. Di mana tadi kepemilikannya berbeda-beda. Untuk yang diakui di tanggal 1 April masih pakai 90% kepemilikan. Sementara yang diakui di tanggal 31 Desember ini sudah menggunakan yang 80% kepemilikan. Dividennya pun sudah pakai yang 20% kepemilikan karena dividen diberikannya setelah dia menjual gitu ya. Setelah dia menjual sahamnya, selisihnya masuk investment in S. NCI expense seperti yang saya sebutkan tadi, ngitungnya sama seperti ngitung income from investment. Jadi dibagi dua, yaitu tanggal 1 April dengan 10% kepemilikan dan tanggal 31 Desember dengan 20% kepemilikan. Nanti didapatkan angka 6.300. Tuh. Ini kalau pakai cost method seperti ini, yang berbeda angkanya, yang berbeda jurnalnya hanya di jurnal kedua karena dia tidak mencatat income from investment. Nah, ini adalah penjelasan yang dibintang-bintangin tadi ya. Oke, awalnya kita punya investasi 288 lalu dijual 32.900. Sisanya 255.100 ini yang akan masuk ke jurnal eliminasi tadi. Lalu ini penghitungan NCI di 1 Januari di mana ekuitas PTS adalah 320.000 tadi. 300.000 ditambah 20.000 goodwill. Tadi goodwillnya 18.000 itu punyanya si parent ya. Kalau dijadikan whole akan jadi 20.000. Kalau nggak salah seperti itu. Ini punya NCI adalah 32.000, sementara untuk NCI 1 April kita lihat di sini sudah ada laba yang diakui 9.000. Tuh. Jadi angkanya lebih tinggi dibandingkan penghitungan di tanggal 1 Januari. 32.900. Nah, ini untuk menghitung NCI expenses. Yang seperti saya bilang tadi ya, untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret menggunakan persentase 10%, sementara untuk 1 April sampai 31 Desember menggunakan persentase yang 20%. Oke, kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Mungkin nanti Bu saat latihan Ya. Oke, biasanya latihan ya yang banyak sekali ABC-nya ya. Oke, ini adalah soal workbook yang wajib dikerjakan. Kita hari ini akan membahas yang kasus nomor 5. Kasus nomor 5 ya. Selebihnya seperti biasa akan jadi tugas kelompok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi dan pembahasan sampai saat ini, terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi live. Kita akan bertemu lagi di WhatsApp group untuk membahas kasus 5. Ibu maaf, Ya. jadi tugas kelompoknya selain yang dibahas hari ini ya Bu? Kalau Ya. yang sudah dibahas nggak masuk ke Excel tugas kelompok ya Bu? Kalau selesai iya, tapi kalau nggak selesai dikerjakan dong. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya tuh membuat tugas kelompok buat kalian tentu saja tujuannya bukan untuk membebani ya, tapi pertama itu untuk kalian share knowledge. Jadi ketika mengerjakan bisa jadikan satu orang teman mengalami kesulitan, namun kalau mengerjakannya kelompok, ini teman yang lebih unggul pemahamannya bisa menjelaskan kepada teman yang tadi masih kurang paham. Itu pertama tujuannya. Artinya jadi pada akhirnya kalian akan punya pemahaman yang sama, terutama saat bertemu dengan kasus-kasus yang cukup kompleks. Tuh. Yang kedua tentu saja adalah ya untuk mengangkat nilai. Tuh. Karena kalau dikerjakan secara berkelompok, saya rasa tingkat kesalahannya akan lebih minimal dibandingkan kalau kalian mengerjakannya sendirian, dan tentu saja juga tidak akan terlalu terbeban juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi
tugas kelompok ini tolong dipandang bukan sebagai sesuatu yang membebani, tapi lebih ke arah latihan yang bisa digunakan bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman dan juga untuk meningkatkan nilai kalian dalam HKL 1 ini. Oke, terima kasih banyak. Saya sampaikan sekali lagi, sampai jumpa di sesi WhatsApp group. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.